Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk merakit sebuah komputer atau PC. Di hadapan saya sudah ada motherboard ya. Di mana motherboard ini mereknya adalah Asus. Nah, bagian-bagian dari motherboard ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada bagian dari soket untuk prosesor. Jadi prosesor akan dimasukkan di sini. Sementara yang kuning adalah slot untuk memori atau RAM. Yang hitam ini adalah slot untuk VGA. Kemudian ini adalah slot PCI untuk peripheral tambahan yang akan dimasukkan pada motherboard. Nah, untuk bagian sini ini adalah slot untuk keyboard dan mouse. Kemudian ini adalah untuk monitor. Ini juga bisa difungsikan sebagai slot mouse yang serial. Sementara yang ini adalah untuk printer. Ini untuk USB. Dan ini untuk Ethernet atau jaringan LAN. Sementara ini adalah untuk sound. Nah, peralatan yang akan kita pasang yaitu ada RAM-nya. RAM yang saya gunakan di sini adalah RAM Kingston dengan kapasitas 1 GB. Nah, jadi RAM ini berfungsi untuk media penyimpanan sementara. Ya. Semakin besar kapasitas RAM, maka kecepatannya akan semakin bagus. Ini adalah prosesor ya. Prosesor ini adalah prosesor Intel dual core ya. Bentuknya adalah soket. Nah, kemudian ini adalah kipas. Prosesor atau heatsink ya. Bisa digunakan untuk mendinginkan prosesor. Berikutnya adalah hard disk. Berfungsi sebagai media penyimpanan baik OS maupun data ya. Dimana kapasitasnya adalah 320 GB. Dengan mereknya Seagate. Tipenya adalah SATA. Oke, selanjutnya ada power supply. Jadi ini berfungsi untuk menyuplai arus listrik kepada motherboard. Dan juga peralatan lainnya yang dihubungkan dengan motherboard. Misalnya adalah hard disk. Oke. Dan ada juga mouse. Mouse di sini adalah mouse USB. Nah, kemudian saya siapkan juga keyboardnya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan perakitan atau pemasukan komponen-komponen yang ada pada motherboard. Nah, ini adalah prosesor. Prosesor ini yang akan kita pasang kepada motherboard ya. Sesuaikan bentuk dari prosesornya. Tidak boleh salah ya. Apabila salah akan menyebabkan kerusakan pada motherboard. Sekarang kita coba. Saya masukkan ya. Dibuka dulu ya bagian-bagiannya. Kemudian prosesor dimasukkan. Sesuai dengan pin-pin yang ada pada belakang prosesor. Jadi hati-hati dalam memasangnya sehingga harus benar-benar pas ya, sehingga tidak gampang rusak. Kemudian kita kunci dengan menggunakan pengaitnya. Oke, pemasangan prosesor sudah selesai. Selanjutnya kita pasang heatsink atau pendingin prosesor ya. Jadi fungsinya adalah mendinginkan prosesornya. Kita pasang dengan hati-hati ya. Jangan sampai goyang. Ya, karena kipasnya akan berputar, jadi harus dipasang dengan ketat atau pas. Ya, sehingga tidak goyang. Oke, sudah kita pasang. Nah, selanjutnya kabel yang ada pada kipasnya kita colokin ke motherboard.
ya. Colokannya ada di sini ya, tidak boleh terbalik ya. Sesuaikan dengan pengait yang ada pada kabel tersebut. Oke. Selanjutnya kita pasang ram. Nah, ram ini kita pasang pada slot yang warna kuning ya. Bisa bebas di mana saja ya. Bisa sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Kemudian sesuaikan dengan lekukan yang ada pada ram. Ya, tidak boleh terbalik ya, harus pas. Oke, cara pasangnya seperti ini ya. Tidak boleh terbalik. Jika dia terbalik, maka ramnya tidak akan masuk ke dalam motherboard ya. Oke, kita masukkan. Oke, sudah pas ya. Sudah pas, kita masukkan. Kemudian kita kunci dengan pengait yang ada. Kalau sudah pas, maka ramnya akan gampang masuk. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan. Pemasangan berikutnya adalah pemasangan power supply. Ya, perhatikan kabel-kabelnya ya. Kabel-kabel yang besar ini akan dicolokkan kepada motherboard ya. Dimana colokan yang putih sudah disediakan. Maka sesuaikan dengan pengaitnya sehingga dia tidak terbalik. Oke, langsung saja dicolokkan ke motherboard ya. Seperti berikut ini, oke. Nah, kemudian ada kabel yang satu lagi ya. Ini dijauhkan kepada motherboard. Perhatikan letak posisi di mana colokan pada motherboard. Nah, posisinya ada di sebelah sini. Ya, sebelah kiri. Kemudian sesuaikan juga dengan pengaitnya. Tidak boleh terbalik sehingga colokan kabel yang ini gampang masuk kepada atau ke dalam motherboard. Oke, sudah terpasang ya. Power supply-nya sudah terpasang. Kita rapikan kabel-kabelnya. Jangan sampai kabel yang ada di atas dari kipas berbahaya. Nah, selanjutnya kita pasang adalah hard disk. Jika hard disk ini digunakan sebagai media penyimpanan, nah hard disk yang saya gunakan adalah hard disk tipe SATA. Maka kabel SATA-nya kita masukkan dulu ya ke dalam hard disk. Jadi kabel ini fungsinya sebagai transfer data ke komputer. Oke. Cara masukkannya hati-hati ya. Tidak boleh terbalik. Kemudian ujung yang satu lagi kita masukkan ke motherboard. Oke, kita masukkan. Jadi slotnya ada 2. Pilih salah satu ya. Oke, sudah selesai. Tadi motherboard sudah terpasang. Harddisknya sudah terpasang. Kemudian jangan lupa masukkan juga kabel power untuk hard disk. Masukkan ya ke slotnya. Slot bagian hard disk ini fungsinya untuk kabel. Ya, power atau arus ke hard disk. Pasangnya harus pas sehingga pembacaan hard disk bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita pasang mouse ya. Mouse-nya adalah mouse USB. Kita colokin ke slot USB yang ada pada motherboard.
Oke, langsung kita colokin. Terserah yang mana, pilih salah satu. Oke, sudah terpasang mouse-nya. Kemudian kita pasang kabel monitor ya. Ke kabel VGA ya yang ada pada motherboard warna biru. Kita pasang. Nah, kemudian diputar. Move-nya sehingga kokoh. Selanjutnya kita pasang keyboard ya. Keyboardnya adalah keyboard biasa. Jadi colokannya ke warna biru bagian kiri dari motherboard. Oke. Oke, langkah selanjutnya adalah kita coba untuk menghidupkan motherboard ini ya. Semuanya sudah kita pasang dengan benar ya. Dengan hati-hati juga. Mudah-mudahan tidak ada masalah pada saat menghidupkan. Nah, sekarang kita sambungkan ya kabel listriknya ke power supply ya. Kita sambungkan ke power supply. Ini adalah power supply-nya. Langsung kita colokin ke kabel-kabel powernya. Dari listrik ke power supply. Sehingga komputer nanti bisa memperoleh arus listrik dari power supply. Oke, pemasangnya sudah selesai. Nah, sekarang kita coba hidupkan dengan menggunakan obeng ya. Karena motherboard ini belum dimasukkan ke casingnya. Jadi kita menghidupkannya dengan menggunakan obeng. Oke. Lampu indikatornya juga sudah hidup. Nah, sekarang coba kita hidupkan dengan menggunakan obeng. Oke, posisi ngidupinya adalah posisi ini ya, pin 3 dan 4. Oke. Di situ maka hidup. Kita lihat layar monitornya juga. Sekarang masuk ke instalasi Windows. Windows adalah sistem operasi yang diproduksi oleh Microsoft dan dirilis sebagai bagian dari sistem operasi keluarga Windows NT. Ini sebagai bagian dari sistem operasi keluarga Windows NT. Ini dirilis ke manufaktur pada 22 Juli 2009 dan tersedia secara umum pada 22 Oktober 2009. Nah, versi Windows 7 itu terdiri dari 6 versi, 7 versi, 6 versi. Sebelum install, tekan tombol F2 atau delete untuk masuk ke BIOS. Setelah muncul BIOS, ubah posisi boot yang tadinya dari hard disk ke CD-ROM atau flash disk dengan menaikkan tanda min atau plus, arahkan ke CD-ROM dan tekan plus hingga posisi CD-ROM ke atas. Setelah itu, tekan F10 atau exit dan simpan perubahan. Komputer menginstal. Ketika tombol apa saja untuk masuk ke booting CD atau flash disk. Jendela terbuka. Pilih bahasa, format mata warna input keyboardnya ya. Kemudian tekan next, tekan install now. Centang I accept the recent time. Kemudian pilih next. Terdapat dua pilihan. Pilih custom advance. Di sini terdapat dua partisi dan sistem message. Pilih default option. Pilih system message dan hapus. Oke, pilih partisi C dan hapus.
Klik new untuk partisi baru di C. Pilih apply, tekan OK. Nah, masih di posisi partisi C, kemudian tekan next. Pada bagian ini, file yang ada di CD masuk ke C. Komputer menginstal. Pada bagian ini, jangan menekan tombol apapun. Diamkan. Windows running ke hard disk. Melengkapi proses instalasi. Setup sedang mempersiapkan komputer untuk pertama kalinya. Setup sudah memasang kinerja video. Masukkan nama pengguna atau nama komputer Anda. Lepaskan. Next. Hilangkan centang. Aktivasi Windows otomatis secara online tetap. Dan tekan skip. Kan use recommended setting yang direkomendasikan. Tentukan zona waktu. Tanggal dan waktu. Bangkok, Hanoi, Jakarta. Tekan next. Pilih public network. Windows sudah selesai terinstall. Atau isi layar. Dan tekan cancel. Munculkan ikon komputer di desktop. Pilih tampilan ikon yang kecil di desktop. Atur ikon secara otomatis yang ada di desktop. Gunakan ikon kecil di taskbar. Sudah instalasi dan setting Windows. Install driver Windows 7. Pada dilakukan dengan dua cara, yaitu secara otomatis dan manual. Install driver Windows secara otomatis. Menginstal atau update driver secara langsung. Dan dengan mendeteksi driver yang belum terinstall di komputer Anda. Dan menghubungkan langsung dengan driver yang disediakan oleh situs-situs tentu secara online. Kecepatan install driver tergantung pada kecepatan, kapasitas transmisi koneksi atau bandwidth. Contoh driver booster, driver pack solution. Install driver secara manual. Penginstalan atau update driver secara manual dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, satu, menggunakan driver pack solution versi offline berupa DVD atau flash disk. Dan dua, melakukan download driver di situs penyedia driver komputer seperti driver guide, driver zone, dan lain-lain. Kemudian install driver satu persatu, contohnya network adapter. Ini ada driver zone. 3, melakukan CD drive bawaan laptop atau mainboard. Pada video ini akan dibahas penginstalan atau update driver dengan cara yang terakhir, yakni menggunakan CD driver bawaan laptop atau mainboard. Untuk menginstal driver, masukkan CD atau DVD driver ke CD atau DVD room terlebih dahulu.
dapat pada drive app untuk melihat drive file kebetulan belum terinstall di Windows 7. Klik menu Start, arahkan komputer, lalu klik kanan, pilih Manage. Kemudian pilih Device Manager, dapat drive file yang sudah terinstall. Pilih drive file yang sesuai. Misal drive file saya pilih network controller, dan kemudian create update driver software. Dan klik selanjutnya, tekan OK. Oke. Lalu setelah menggunakan drive app, klik Next. Sedang menginstal. Nah, sudah terupdate ya drivernya. Qualcomm Atheros Wireless Network Adapter. Dan setelah diinstal, icon untuk networknya sudah berubah ya. Ya, sudah berubah ya. Selanjutnya klik Close. Ya, yang selanjutnya pilih install lagi driver yang lain, yaitu PCI dan update driver software. Make computer for driver software. Kemudian klik Next. Lakukan pengecekan. Windows sudah berhasil mengupdate driver. Nah, selanjutnya menginstal aplikasi Windows 7. Nah, contohnya web browser, Mozilla, Firefox atau Google Chrome. Arsip manager untuk kompres data, contohnya WinZip atau WinRAR. Selanjutnya antivirus, Smartdav atau Avast. Selanjutnya pembaca PDF, Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader dan Intro Reader. Selanjutnya Microsoft Office. Dan di dalamnya terdapat Word 2007, Excel, PowerPoint, Access, dan lain-lain. Selanjutnya media player, contohnya VLC, Winamp, media player klasik. Selanjutnya pembersih sampah. Masuk historia info file yang tidak perlu, contohnya CC Cleaner, Bridgebit, Total PC Cleaner. Nah, selanjutnya aplikasi tambahan.
Contohnya untuk menunjang kerja di bidang grafis dan editing. Desain grafis berbasis vektor. Untuk membuat logo, ketunangan, brosur. Desain grafis berbasis bitmap. Nah, contohnya seperti ini. Untuk edit foto diantaranya Adobe Photoshop, backup data. Contohnya seperti CD atau DVD, misalnya Nero Burning Room, Video Editor, Wondershare, Filmora, Corel Video Studio, dan Sony Vegas. Aplikasi chat, contohnya Skype,